Sebuah kekuatan yang tak tertandingi, tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Itulah Inggris pada abad ke-19. Namun, di sebuah bukit terpencil di Afrika Selatan, semua itu runtuh. Dalam satu hari, 22 Januari 1879, hari ketika pasukan modern dengan senapan dan artileri dikalahkan oleh pasukan tradisional yang sebagian besar hanya membawa tombak. Ini adalah kisah tentang pertempuran Isan Luana. Pertempuran yang bukan hanya sebuah bentrokan militer, tetapi juga simbol benturan antara imperialisme Eropa dan kekuatan lokal Afrika yang sering diremehkan. Mengapa pasukan Inggris mengalami kekalahan dalam pertempuran ini? Dalam video ini, kita akan mengupas faktor-faktor yang menyebabkan pasukan kerajaan Inggris, yang pada masa itu dianggap sebagai kekuatan militer paling maju di dunia, mengalami kekalahan telak di tangan pasukan tradisional kerajaan Zulu. Apa saja kesalahan dari pasukan Inggris, dan sebaliknya seperti apa keunggulan dari pasukan Zulu? Selamat menonton video dari Historia, di mana sejarah tidak membosankan seperti yang ada di sekolah. Untuk memahami Isan Luana, kita harus melihat konteks yang lebih luas, yaitu Perang Anglo-Zulu. Abad ke-19 adalah era ekspansi. Inggris sedang lapar. Bukan hanya lapar akan sumber daya, tetapi juga kekuasaan. Afrika menjadi target utama. Tanah luas, kaya akan mineral, namun dianggap tidak beradab oleh bangsa Eropa. Inggris berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya di Afrika Selatan. Tujuannya adalah membentuk federasi kolonial yang mencakup berbagai wilayah, termasuk Republik Boer dan Kerajaan Zulu. Namun, Kerajaan Zulu bukanlah wilayah yang mudah ditaklukkan. Di bawah kepemimpinan Cetshwayo Kampande, kerajaan ini memiliki struktur militer yang kuat dan sistem sosial yang terorganisir dengan baik. Sistem militer Zulu merupakan warisan dari reformasi besar yang dilakukan oleh Shaka Zulu pada awal abad ke-19, yang mengubah pasukan suku menjadi mesin perang yang disiplin dan efektif. Ketegangan meningkat ketika Inggris, melalui perwakilannya di Afrika Selatan, mengirim ultimatum kepada Cetshwayo. Isi ultimatum tersebut pada dasarnya menuntut pembubaran sistem militer Zulu, sebuah tuntutan yang tidak hanya tidak realistis, tetapi juga menghina kedaulatan kerajaan. Penolakan dari pihak Zulu ini menjadi alasan bagi Inggris untuk melancarkan invasi militer. Dalam invasi militer ini, jika dilihat dari perspektif teknologi dan perlengkapan, kekuatan kedua pihak tampak sangat tidak seimbang. Pasukan Inggris datang dengan keunggulan yang mencerminkan revolusi industri, senapan Martini Henry yang mampu menembak dengan daya hancur tinggi, artileri lapangan yang dapat memberikan dukungan jarak jauh, serta sistem logistik yang relatif terorganisir dibandingkan dengan standar perang pada masa itu. Selain itu, tentara Inggris bukanlah pasukan kemarin sore yang belum teruji. Mereka telah memiliki pengalaman tempur di berbagai wilayah kekaisaran, dari India hingga Afrika, sehingga secara teori mereka memiliki keunggulan dalam hal disiplin, taktik modern, dan pengalaman menghadapi berbagai jenis musuh. Namun, keunggulan teknologi dan pengalaman ini ternyata tidak selalu menjamin kemenangan, terutama ketika dihadapkan pada kondisi medan, strategi lawan, dan keputusan kepemimpinan yang kurang tepat. Sebaliknya, pasukan Zulu menghadapi keterbatasan yang signifikan dari segi persenjataan. Sebagian besar prajurit hanya dibekali tombak pendek yang disebut iklua dan perisai dari kulit sapi, dengan sejumlah kecil senjata api yang tidak sebanding dengan milik Inggris. Secara kasat mata, mereka tampak berada dalam posisi yang jauh lebih lemah. Namun, kekuatan sejati mereka tidak terletak pada teknologi, melainkan pada faktor manusia, disiplin kolektif yang kuat, mobilitas tinggi, serta kemampuan koordinasi yang luar biasa di medan perang. Setiap prajurit Zulu dilatih untuk bergerak sebagai bagian dari satu kesatuan, bukan sebagai individu. Mereka mampu menempuh jarak jauh dengan cepat tanpa kehilangan formasi, dan yang lebih penting, mereka memiliki pemahaman taktis yang memungkinkan mereka memanfaatkan kelemahan musuh dengan efektif.
Pasukan Inggris di bawah komando Lord Chelmsford memasuki wilayah Zulu dengan keyakinan tinggi, bahkan bisa dikatakan berlebihan. Chelmsford percaya bahwa kekuatan modern Inggris akan dengan mudah menghancurkan perlawanan Zulu, sebagaimana yang terjadi dalam banyak konflik kolonial lainnya. Keyakinan ini menjadi kesalahan fatal pertama, sebuah bentuk kesombongan strategis yang membuat mereka meremehkan kemampuan lawan. Dari sinilah rangkaian kesalahan berikutnya mulai terbentuk. Lantas apalagi kesalahan yang lainnya tersebut? Salah satu faktor paling menentukan dalam kekalahan Inggris adalah serangkaian kesalahan strategis yang dilakukan oleh Lord Chelmsford. Ia memilih untuk membagi pasukannya menjadi beberapa kolom guna mempercepat pergerakan dan menjangkau wilayah Zulu secara luas. Dalam teori, strategi ini tampak logis, memperluas jangkauan operasi dan menekan musuh dari berbagai arah sekaligus. Namun dalam praktiknya, keputusan ini justru mengorbankan prinsip dasar dalam peperangan, konsentrasi kekuatan. Dengan pasukan yang terpecah, setiap unit menjadi lebih rentan terhadap serangan terkoordinasi dari musuh yang memiliki mobilitas tinggi seperti Zulu. Camp Isan Luana, yang seharusnya menjadi titik logistik penting sekaligus basis pertahanan, justru ditinggalkan dalam kondisi yang sangat rentan. Sekitar 1.800 tentara ditempatkan di sana tanpa perlindungan memadai. Tidak ada benteng pertahanan, tidak ada sistem parit, bahkan tidak ada pengamanan perimeter yang serius seperti barikade atau posisi defensif yang diperkuat. Lebih jauh lagi, Chelmsford membawa sebagian besar pasukannya keluar dari kamp untuk mengejar laporan keberadaan pasukan Zulu. Informasi tersebut ternyata merupakan bagian dari manuver pengalihan yang cerdik, dirancang untuk menjauhkan kekuatan utama Inggris dari titik yang akan diserang. Dengan meninggalkan Isan Luana dalam kondisi minim perlindungan, Chelmsford secara tidak langsung membuka celah besar yang segera dimanfaatkan oleh pasukan Zulu. Pada saat yang sama, kurangnya sistem komunikasi yang efektif antara Chelmsford dan pasukan yang tertinggal di kamp memperparah situasi. Ketika ancaman nyata mulai muncul, tidak ada cara cepat untuk memanggil kembali pasukan utama atau mengatur ulang strategi pertahanan. Akibatnya, pasukan Inggris di Isan Luana harus menghadapi gelombang serangan Zulu dalam kondisi terisolasi, tanpa dukungan yang memadai. Dalam konteks inilah, serangkaian keputusan yang tampak kecil berubah menjadi kesalahan fatal yang berujung pada kehancuran total. Pada malam sebelum pertempuran, pasukan Zulu sudah berada di dekat kamp pasukan Inggris. Sekitar 20.000 prajurit, diam bersembunyi dan menunggu. Di sisi lain, kamp Inggris tampak tenang. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi, bahwa kematian hanya berjarak beberapa kilometer. Pada pagi hari 22 Januari 1879, pasukan Inggris mulai menyadari kehadiran musuh dalam jumlah besar. Sekitar 20.000 prajurit Zulu muncul dari balik perbukitan dan bergerak menuju kamp dengan kecepatan tinggi. Awalnya, Inggris mampu mempertahankan posisi. Tembakan senapan Martini Henry menjatuhkan banyak prajurit Zulu sebelum mereka mencapai garis depan. Namun, jumlah Zulu yang besar serta keberanian mereka untuk terus maju meskipun menghadapi tembakan intens membuat jarak antara kedua pasukan semakin dekat. Masalah logistik mulai muncul. Distribusi amunisi tidak berjalan lancar. Sebagian karena kurangnya koordinasi, dan sebagian karena posisi garis tembak yang terlalu melebar. Beberapa unit kehabisan peluru pada saat kritis. Ketika pasukan Zulu berhasil mendekat dan menyerang dalam jarak dekat, situasi berubah drastis. Keunggulan senjata api menjadi tidak efektif dalam pertempuran jarak dekat yang cepat dan kacau. Dalam kondisi ini, tombak Zulu justru menjadi senjata yang sangat mematikan. Garis pertahanan Inggris mulai runtuh. Komando menjadi tidak jelas, unit-unit terpecah, dan kepanikan menyebar. Upaya untuk mundur berubah menjadi pelarian yang tidak terorganisir. Hasil akhir dari pertempuran ini sangat menghancurkan bagi Inggris. Lebih dari 1.300 tentara tewas, termasuk sejumlah besar perwira yang berpengalaman. Korban tidak hanya berasal dari pasukan garis depan, tetapi juga dari unit pendukung yang terjebak dalam kekacauan saat garis pertahanan runtuh. Hampir seluruh kamp jatuh ke tangan Zulu, termasuk persediaan senjata, amunisi, logistik, serta perlengkapan militer yang sangat berharga. Kehilangan ini bukan hanya kerugian taktis, tetapi juga pukulan serius terhadap kemampuan operasional Inggris di wilayah tersebut dalam jangka pendek.
Kekalahan ini memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Di Inggris, berita tersebut menimbulkan kekejutan mendalam dan bahkan krisis kepercayaan terhadap militer. Publik yang selama ini terbiasa melihat kemenangan demi kemenangan dalam ekspansi kolonial, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa tentara mereka bisa dikalahkan secara telak. Media massa mulai mempertanyakan kepemimpinan militer, sementara parlemen menghadapi tekanan untuk menjelaskan bagaimana kegagalan sebesar itu bisa terjadi. Peristiwa ini meruntuhkan mitos superioritas absolut Barat, setidaknya untuk sementara waktu. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi simbol kebanggaan dan kekuatan bagi bangsa Zulu. Mereka tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan militer yang harus diperhitungkan. Dengan strategi yang matang, disiplin tinggi, dan keberanian luar biasa, mereka mampu menghadapi, bahkan mengalahkan, kekuatan kolonial yang jauh lebih maju secara teknologi. Bagi masyarakat Zulu, Isandlwana menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan mereka layak dipertahankan dengan segala cara. Namun, kemenangan ini juga membawa konsekuensi yang tidak terelakkan. Inggris, yang merasa dipermalukan di mata dunia, merespons dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Bala bantuan segera dikirim dari berbagai wilayah, disertai persiapan militer yang lebih matang dan pendekatan yang lebih hati-hati. Perang kemudian berlanjut dengan intensitas yang jauh lebih tinggi, ditandai oleh serangkaian pertempuran lanjutan yang semakin brutal. Pada akhirnya, keunggulan sumber daya dan logistik Inggris mulai menentukan hasil, hingga Zulu dikalahkan dalam pertempuran Ulundi. Meski demikian, bayang-bayang Isandlwana tetap melekat sebagai pengingat akan satu hari ketika kekuatan besar dunia dipaksa bertekuk lutut. Keberhasilan Zulu dalam pertempuran Isandlwana tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari tradisi militer yang matang dan pengalaman panjang dalam peperangan regional. Mereka mengandalkan taktik yang telah teruji selama beberapa dekade, yaitu formasi tanduk kerbau, sebuah strategi yang diwariskan sejak masa reformasi militer oleh Shaka Zulu. Formasi ini bukan hanya sekedar pola serangan, tetapi mencerminkan tingkat organisasi, disiplin, dan pemahaman taktis yang sangat tinggi dalam tubuh militer Zulu. Dalam pelaksanaannya, pasukan dibagi menjadi 3 bagian utama yang masing-masing memiliki peran spesifik dan saling melengkapi. Bagian dada berfungsi sebagai kekuatan utama yang menyerang langsung ke pusat pertahanan musuh, menahan perhatian dan tekanan utama. Sementara itu, tanduk terdiri dari unit-unit yang lebih muda dan gesit, bergerak cepat menyusuri sisi kiri dan kanan untuk mengepung musuh dari berbagai arah. Di belakang mereka, pinggang bertindak sebagai cadangan strategis, pasukan yang dapat dikerahkan untuk memperkuat titik lemah, mengejar musuh yang melarikan diri, atau memastikan pengepungan benar-benar tertutup rapat. Koordinasi antar unit dilakukan dengan presisi yang luar biasa, meskipun tanpa teknologi komunikasi modern. Komando disampaikan melalui isyarat, pengalaman, dan disiplin kolektif yang telah tertanam kuat. Hasilnya adalah gerakan yang tampak serempak dan terorganisir, memungkinkan mereka menutup ruang gerak musuh secara efektif dan memutus jalur mundur. Begitu formasi ini berhasil terbentuk sepenuhnya, musuh pada dasarnya terperangkap dalam lingkaran yang semakin menyempit, situasi yang sangat sulit untuk diatasi, bahkan bagi pasukan yang lebih modern sekalipun. Selain keunggulan taktik, mobilitas menjadi faktor kunci yang memperbesar efektivitas strategi ini. Prajurit Zulu dilatih untuk berjalan dan berlari dalam jarak jauh dengan kecepatan tinggi, seringkali tanpa perlengkapan berat yang memperlambat gerakan. Mereka mampu mempertahankan formasi selama pergerakan cepat di medan yang sulit, termasuk perbukitan dan padang terbuka. Kemampuan ini memberi mereka fleksibilitas luar biasa dalam memilih waktu dan tempat serangan. Dalam konteks pertempuran terbuka seperti di Isandlwana, mobilitas ini memungkinkan pasukan Zulu mendekati musuh dengan cepat, memperkecil waktu reaksi lawan, dan memaksimalkan dampak dari serangan mereka sebelum musuh sempat menyesuaikan strategi. Pertempuran Isandlwana memberikan pelajaran penting dalam sejarah militer dunia. Ia menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menentukan hasil akhir. Faktor manusia, kepemimpinan, moral, disiplin, dan strategi seringkali lebih menentukan. Selain itu, pertempuran ini mengungkap bahaya dari kesombongan strategis. Inggris gagal memahami musuh mereka, dan kegagalan tersebut berujung pada salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah mereka. Dalam konteks yang lebih luas, Isandlwana menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme. Ia menunjukkan bahwa dominasi kolonial tidak selalu berjalan tanpa perlawanan yang efektif. Pertempuran Isandlwana
tetap menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah militer abad ke-19. Ia bukan hanya kisah tentang kekalahan, tetapi juga tentang pelajaran. Tentang bagaimana kekuatan besar dapat jatuh karena kesalahan sendiri, dan bagaimana kekuatan yang diremehkan dapat bangkit melalui strategi dan keberanian. Dalam sejarah panjang konflik antara kekuatan kolonial dan masyarakat lokal, Isandlwana berdiri sebagai pengingat abadi bahwa kemenangan tidak selalu dimiliki oleh yang paling kuat, tetapi oleh mereka yang paling siap.